Dengan bimbingan topik minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Mari kita bernyanyi dan kita puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Mari kita baca secara responsoria. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal." Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Apa pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Jadikan kami pemenang dan semua teman seiman menambah yang percaya. Jemaatmu kasihilah, jauhkanlah bahaya. Lindungi umatmu semua selama hidup di dunia, agar tetap setia. Berikanlah kami semua mahkota kehidupan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, naik dari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sejenak kita dengarkan warta Minggu kita pada hari ini. Minggu Judika 17 Maret 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum anak lahir. Pada hari Jumat 15 Maret 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Rizky Napitupulu, Ibu Epa Borumanurung. Alamat Jalan Ikhlas, Gang Antariko, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sakit. Yang kedua, yang belajar diterima kembali menjadi anggota jemaat atau ruas perguru. Mulai minggu hari ini, 17 Maret 2024, telah diterima kembali belajar menjadi anggota jemaat keluarga Bapak Sahalatua Halomoan Naiborhu, Ibu Rita Erna Rusmawati Borus Lain. Alamat Jalan Kampar 3, Sektor Rintis. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 17 Maret 2024. Amang pendeta resort kita, Pendeta Victor Singal Hasilalai STH MM, melayani di GBKP Jalan Melayu masuk pukul 7.30 WIB dan 09.30 WIB. Yang kedua, seksi lansia. Pada hari Selasa 19 Maret 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna hijau. Rapat pembentukan koordinator remaja Naposo setiap sektor. Sesuai dengan program remaja garis miring Naposo tahun 2024, maka akan dibentuk koordinator remaja atau Naposo di setiap sektor. Untuk itu, kami mengundang remaja Naposo setiap sektor pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat Gedung X Saudi. Utusan remaja dan Naposo dari setiap sektor sebanyak 4 orang, 2 remaja dan 2 Naposo, untuk mengikuti rapat pembentukan koordinator dari setiap sektor. Ibadah gabungan dan hari doa sedunia seksi perempuan HKBP Pekanbaru. Ibadah gabungan perempuan Huria akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di gereja masuk pukul 15.00 WIB. Yang menjadi tuan rumah sektor Labu Baru Timur dan sekaligus perayaan Hari Doa Sedunia yang menjadi tuan rumah negara Palestina, yang membawa lagu pujian dalam ibadah sektor Labu Baru Timur, sektor Bambu Kuning Tenayan, Kor Ina Maria, deskode seperti pakaian wanita negara Palestina. Diimbau semua perempuan Huria untuk menghadirinya. Acara pertanyaan passion. Acara pertanyaan passion atau memperingati penderitaan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja mulai hari Selasa dan sampai hari Kamis, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 April 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon
kehadiran semua jemaat untuk mengikutinya, juga kesediaan punguan kor atau paduan suara untuk ikut serta mengisi acara sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Dewan Marturia. Perayaan Paskah Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru. Perayaan Paskah Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, masuk pukul 13.00 WIB, bertempat di gereja. Adapun kegiatan yang diperlombakan antara lain perlombaan merangkai bunga altar gereja yang di tengah, diadakan pada tanggal 21 April 2024, masuk pukul 13.00 WIB di Sopo Godang. Perlombaan vokal grup diadakan pada tanggal 22 April 2024, masuk pukul 13.00 WIB, bertempat di gereja. Lagu yang diperlombakan, lagu wajib buku ED nomor 831, Tungjok Jotau Songon Boru Samaria. Lagu pilihan, buku ED nomor 760, Yesus do ale-aleku dohot. Buku ED nomor 769, Tude Bata do Pak Kirimon. Calon Sintua mulai minggu hari ini, 17 Maret 2024, sudah terpilih menjadi calon Sintua dari sektor pesisir Rumbai, Bapak Dedianto Sibulun, Ibu Natalia Boru Sitompul, alamat Jalan Pesisir, belakang PT ACI Rumbai. Seksi pendidikan, kebaktian memberangkatkan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir sekolah pada hari Sabtu 23 Maret 2024 akan diadakan kebaktian untuk memberangkatkan anak-anak sekolah dalam mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian naik kelas tingkat SD, SMP, dan SMA atau sederajat, bertempat di gereja, dimulai pukul 14.00 WIB. Diharapkan kepada anak-anak beserta orang tua dapat hadir tepat waktunya. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, mulai dari tanggal 17 sampai dengan 23 Maret 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat, website https://www.hkbp.pekanbaru.org. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center berikut ini: 0851 8242 47 1017. Horas, mari kita saluhna. Yesus tanda hidupku dan sahabat bagiku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salu namanginang. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Sehat? Sehat luar biasa. Dengga do sudah kaulot Manginang. Dengga nanti puji Tuhan lah di dalam kesehatan dan sukacita kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam satu minggu ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, suara kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita di Minggu Judika pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 35 hingga ayat 37. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang tidak teguh di dalam pendiriannya sering sekali kita temukan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Orang yang tidak konsisten, yang tidak memiliki pendirian di dalam kehidupannya, sering sekali kita temukan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang tidak teguh dalam pendirian bagaikan air di daun talas. Air di daun talas tidak bisa bergerak kemana-mana, atau justru dia sering bergerak karena licinnya yang ada di permukaan daun tersebut. Demikianlah orang yang tidak teguh di dalam pendiriannya, yang terus berubah-ubah dalam pendiriannya, dalam perkataannya, hidupnya selalu pelimpan. Memang manusia mudah berubah, memang manusia mudah ingkar janji. Apa yang diucapkannya hari ini besok juga bisa berubah. Apa yang dijanjikannya hari ini lusa juga bisa berubah. Apa yang ditetapkannya manusia hari ini besok juga bisa dibatalkan. Itulah manusia, membuat kita kecewa. Maka jangan bersandar kepada manusia, jangan andalkan manusia, tetapi bersandarlah kepada Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Yang mau saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan terlalu berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan yang janjinya tepat, yang takkan pernah berubah, kasihnya tetap tidak pernah berubah, serta ketetapannya sungguh tidak akan pernah berubah untuk menjamin kehidupan umatnya. Apa yang diucapkan Tuhan itu pasti. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapinya. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah-ubah. Dia tidak pernah berubah kemanapun. Dari kemarin, dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tetapi justru kita yang sering lupa akan Tuhan. Hari ini kita setia ikut Tuhan, besok kita sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, bahkan membatalkan janjinya. Janji Tuhan kepada umatnya adalah kekal. Tuhan tetap setia menepati janjinya dan memberkati umatnya. Ketetapan Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah membatalkan setiap apa yang sudah Dia tetapkan. Ketetapan Allah itu pasti ditetapinya di dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan waktunya. Kasih Allah tetap bagi kita. Penyertaan Tuhan ada bagi kita. Bahkan kasih Allah itu tetap melindungi dan menolong perjalanan kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita, ingin mengingatkan kita bagaimana dalam perikop ini bahwa ketetapan Tuhan, kasih-Nya tidak akan berubah. Dan perlu kita ingat amanginang, setiap orang yang bergumul, setiap orang di dalam penjara atau di dalam terbuang pasti membutuhkan jaminan. Demikianlah juga bangsa Israel, mereka butuh jaminan. Maka Yeremia menyampaikan jaminan itu dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Lalu apa yang Tuhan pastikan di dalam janjinya, di dalam perikop ini? Kali ini Tuhan ingin menegaskan bahwa umat Israel akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Nabi Yeremia mengakui kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Yeremia menegaskan kebesaran Allah sebagai yang memberi matahari, yang menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Itu boleh kita lihat di ayat 35. Ayat ini mau menegaskan bahwa ketetapan dan janji Tuhan bagi umatnya pasti dan terpernah berubah. Matahari akan terus menerangi siang dan malam. Bulan juga menerangi malam. Matahari menerangi siang, serta bulan dan bintang menerangi malam. Itulah kepastian janji Allah itu. Bahkan walaupun matahari, bintang dan bulan berhenti untuk bersinar, tetapi janji Tuhan kepada umat Israel tetap akan berlaku. Walaupun Israel telah berulang kali mengingkari janjinya kepada Tuhan,
namun Tuhan tetap menepati apa yang telah Ia janjikan kepada mereka. Janji Tuhan itu pasti di dalam setiap kehidupan umatnya. Dan janji itu juga diulang di ayat 37 dengan ungkapan atau bahasa yang berbeda. Dia juga menegaskan bahwa Ia tidak menolak Israel. Hal ini dinyatakan dalam bentuk kiasan. Allah menyatakannya dalam bentuk kiasan akan kedalaman dasar bumi yang tidak terselidiki, ketinggian langit yang tidak terukur. Ketegasan inilah yang melegakan hati umat Israel yang berada di dalam pembuangan Babel pada waktu itu, karena nantinya harkat dan martabat mereka sebagai umat Tuhan akan dipulihkan kembali. Akan ada perjanjian yang baru, akan ada kepastian akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka selama berada di dalam pembuangan. Dan kepastian itu bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke kota Yerusalem, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari pembuangan. Dan setelah Allah menyatakan janjinya pemulihan atas bangsa Israel, Allah juga menyatakan jaminan atas janji itu. Sepertinya dan pastinya matahari pasti menyinari siang, serta bulan dan bintang menerangi malam. Demikianlah penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan umatnya. Tuhan akan kembali memulihkan keadaannya. Kalau kita baca di ayat 38 hingga ayat 40, kota Yerusalem akan berdiri selamanya dan tidak akan diruntuhkannya. Artinya pembebasan bangsa Israel dari Babilonia, dari pembuangan, kembali ke kota Yerusalem akan terjadi. Setelah genap 70 tahun pembuangan bangsa Israel, mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan Yerusalem bukan lagi kota secara fisik, melainkan kota Allah, di mana umat Allah menyatakan penyembahannya kepadanya. Setiap kali kita melihat matahari saat siang, setiap kali melihat kita bulan dan bintang saat malam, maka di sini kita akan mengingat amanginang bahwa ketetapan Allah akan terjadi dan senantiasa mengingat janjinya kepada umatnya. Setiap kita melihat matahari menerangi siang, bulan bintang menerangi malam, kita akan mengingat bahwa ketetapan Allah akan terjadi dan senantiasa mengingat janjinya kepada umatnya. Jadi kita tidak hanya diselamatkan di dalam ikatan yang Tuhan janjikan itu, tetapi juga sekaligus dijamin oleh Allah itu sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dengan keyakinan. Amin. Hidup di dalam ketetapan Allah, hidup di dalam jaminan Tuhan pasti membuat kita senantiasa hidup penuh dengan ketenangan. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Janji Tuhan itu amanginang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang sakit,
atau mungkin kita juga mengalami kesusahan, atau mungkin juga kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, ingatlah bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Dan inilah pengharapan kita yang begitu kuat sebagai umat orang yang percaya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu, karena kasih-Nya nyata dan tidak berubah terhadap diri kita sendiri. Inilah kekuatan kita, inilah pengharapan kita, bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan, karena kasih-Nya nyata dan tidak pernah berubah terhadap kita. Hidup dalam janji Tuhan pasti akan mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Hidup di dalam janji Tuhan itulah yang mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Ingatlah menginang, segala sesuatu berubah di dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu bisa saja berubah dalam sekitaran kita. Justru kita sering juga mendapat ketenangan, mencari ketenangan, mencari penghiburan, serta kekuatan untuk menghadapi dengan penuh keyakinan bagaimana jalannya, solusinya. Kita sudah sampaikan kepada Tuhan, tetapi belum ada juga jawaban dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita di dalam pengharapan, di dalam janji-Nya, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, bahwa Allah tidak akan mengabaikan kita. Dan kita tuh tahu bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Umat pilihan-Nya, umat yang setia kepadanya, umat yang percaya kepadanya. Jaminannya sebagaimana matahari menyinari siang, bulan dan bintang menyinari malam, begitulah Tuhan akan terus menjamin kehidupan kita. Disitulah Tuhan terus menjamin kehidupan kita. Dan sebagaimana ketetapan akan matahari menerangi siang, bulan dan bintang menyinari malam, demikianlah ketetapan Tuhan tidak pernah berubah, berhenti di dalam kehidupan kita. Ketetapan Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita ini. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, dan apapun yang kita lihat di dunia ini boleh berubah. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah ketetapan Tuhan tidak akan pernah bisa berubah dan dirubah oleh apapun. Dan ketetapan itu terus berpengharapan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Karena itu menginang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ingat dan perlu kita imani, kita renungkan di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Allah senantiasa mengingat janji-Nya. Allah senantiasa mengingat janji-Nya. Dan itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Di balik penderitaan ada penghiburan. Tuhan menjamin hidup kita. Dan Tuhan
tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi kehidupan kita apapun yang terjadi. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita tidak akan pernah berubah. Pasti Dia tepati pada waktunya. Setiap waktu Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, Dia selalu bersama dengan kita. Saat sulit, Tuhan menopang kita. Saat lemah, Tuhan menguatkan kita. Saat berduka, Tuhan juga menghibur kita. Saat sakit, Dia sembuhkan kita. Dia tetap setia menjaga dan melindungi kita. Maka teruslah andalkan Tuhan yang menggenapi janjinya kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua, yang terakhir, ketetapan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah dalam segala ketetapannya dan dalam segala kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan sudah mengatakan iya, maka yang akan terjadi seperti Tuhan yang Dia katakan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan iya, maka yang akan terjadi seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Dan tidak akan ada bisa membantahnya di dalam kehidupan kita ini. Molonunga di dok debata ikom malupamu malum doi. Molonunga di dok debata gajang umurmu gajang doi. Molonunga di dok debata margogo ho mengadobe saluhuna margogo doi. Inilah janji Tuhan itu. Apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, itulah yang kita terima. Sebab ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Bersandarlah senantiasa kepada Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan, sebab kasih-Nya dan ketetapan-Nya akan tetap mengiringi langkah kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang menghantarkan kami membuka hati kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, mengajari kami, bahkan memulihkan kami, bahwa ketetapan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, janji Tuhan di setiap langkah kami terus berada di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu mengatakan, seperti matahari menyinari siang, seperti bulan dan bintang menyinari malam, demikianlah kasih setia-Mu yang senantiasa
bersama dengan kami. Demikianlah Tuhan, kasih setiamu, penyertaan Tuhan, janji Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya itu Tuhan bekal kami untuk menghadapi segala pergumulan, persoalan, dan beragam pekerjaan yang kami lakukan. Firman-Mu lah ya Tuhan yang mengingatkan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi dasar bekal kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami ini ketika kami mengandalkan diri kami. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau selalu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Engkau pasti memampukan kami. Engkau pasti menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi pegangan kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melakukan aktivitas kami. Tuhanlah selalu bersama dengan kami. Tuhanlah tetap kami andalkan. Tuhanlah tetap menolong kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami memohon kepadamu, jemaat-Mu yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan begitu berat, sakit penyakit melanda dalam kehidupan mereka, yang terkadang membuat mereka putus asa di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini firman-Mu menguatkan kami. Janji dan ketetapan-Mu akan kami terima di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu, penyembuhan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu akan kami peroleh ketika kami percaya dan setia kepadamu. Itulah Tuhan yang membuat kami kuat dan tidak putus asa di dalam kehidupan kami ini. Jangan biarkan Tuhan para jemaat-Mu putus asa menyerah di dalam kehidupan mereka, tetapi Engkau pulihkan mereka Tuhan. Janji-Mu yang baru akan menyembuhkan kami. Janji-Mu yang baru akan memulihkan kami, akan menolong kami, akan melindungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Tuhanlah senantiasa memberkati pekerjaan tangan mereka. Kami yang berkumpul di sini, di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhanlah tetap menyertai kehidupan kami. Berkati pekerjaan tangan kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap bisa melaksanakan kehidupan kami ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau pakai kami Tuhan, selagi ada kesempatan untuk melayani Engkau, untuk berbuah di dalam kehidupan kami, seturut dengan firman-Mu. Dan seluruh anak-anak-Mu, dari yang kecil hingga yang kedewasa,
yang pada saat ini juga Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Yang pada saat ini sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan tunjukkan jodoh yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Anak-anakmu yang sedang saat ini di dalam proses studi mereka, sekolah mereka, perkuliahan mereka, kiranya Tuhan sertai. Kiranya Tuhan selalu tuntun kehidupan mereka, supaya mereka tetap senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 762 ayat yang pertama hingga yang berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Muliakan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua nyawa juga hidupku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Sedikit lah. Biasalah berbutuh